Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alex Pranozal. Di video ini, saya akan menunjukkan cara menyusun dokumen secara rapi, dengan cepat, dan cara membuat daftar isi secara otomatis. Di video berikutnya, kita akan lanjutkan dengan membuat daftar gambar, daftar tabel secara otomatis. Dan ini akan lebih efektif dan lebih efisien. Oke, caranya sebenarnya sudah saya tuliskan di blog di sini. Nah, ini blog saya ya, di alexpranozal.wordpress.com. Nah, perhatiin di sini. Intinya di judul bab utama seperti bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3, bab 4 dan seterusnya, termasuk juga di kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table, abstrak itu menggunakan heading 1. Untuk bab utama menggunakan heading 1. Kemudian subbab dari bab utama menggunakan heading 2. Kemudian subbab dari subbab babnya utama maka menggunakan heading 3. Paham ya? Jadi gini, bab utama punya subbab, subbabnya punya subbab lagi, subbabnya itu menggunakan heading 3. Cara mudah mengingatnya itu, pertama, bab utama menggunakan heading 1. Subbab biasanya itu 2 digit angka, 1.1 atau 1.5 dan seterusnya, maka itu menggunakan heading 2. Adapun anak dari subbab, ya tadi subbab itu menggunakan 2 digit angka nih, anaknya itu menggunakan 3 digit angka, contohnya 2.2.1, 2.2.2 dan seterusnya. Karena 3 digit angka maka kita menggunakan heading 3. Itu cara mudah mengingatnya. Oke, langsung kita praktekkan. Saya sudah siapkan dokumen. Nah, ini dia dokumennya. Ingat pengaturan yang tadi ya. Bab utama menggunakan heading 1. Subbabnya 2 digit angka ini menggunakan heading 2. Ya, ini 1.1. Kemudian yang ini juga subbab ya, 2 digit angka. Berarti menggunakan heading 2 juga ya. Ingat 2 digit angka menggunakan heading 2. 1.2. Kemudian yang ini bab utama juga nih, bab 2, maka menggunakan heading 1. Kemudian subbabnya 2 digit angka berarti menggunakan heading 2. Jangan lupa ya. Ya, ini juga 2 digit angka menggunakan heading 2. Ya, ini 3 digit angka, 221, maka menggunakan heading 3. 3 digit ya. Heading 3. Ini juga 3 digit berarti menggunakan heading 3. Ya, ini 3 digit nih. Oke, 2.2.3. Nah, kan 3 digit tuh. Maka ini menggunakan heading 3. Nah, itu dia. Selesai untuk pengaturan judul-judul dari masing-masing bab dan subbab. Sekarang kita rapikan dokumennya. Nah, cara merapikannya itu jangan diedit di isi dokumennya langsung, tapi di bagian heading di atasnya. Itu yang kita edit, kita rapikan. Oke, kita mulai dengan bab utama. Klik kanan di heading 1 karena dia menggunakan heading 1. Lalu klik modify. Tinggal atur formatnya. Fontnya maunya apa? Misalnya Times New Roman misalnya ya. Ukurannya berapa? Misalnya 14. Kita mau bold atau enggak? Bold, italic, underline atau enggak, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Warna fontnya hitam automatic, kita mau di rata tengah. Oke. Oh, dia belum rata tengah nih. Klik kanan modify rata tengah. Nah, itu dia. Ya, ke rata tengah. Ternyata spasinya agak jauh nih, kita mau spasinya lebih dekat. Kembali lagi editnya di heading 1-nya. Klik kanan modify. Kalau line spacing adanya di bagian format, lalu paragraph. Nah, di before-nya kita kasih 0, line spacing-nya single. Pengaturan di sini silakan eksperimen ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, rapi itu ya. Sekarang yang ini, yang heading 2. Caranya sama. Klik kanan di heading 2. Mana tadi? Klik kanan di heading 2, modify, fontnya
Times New Roman, ukurannya 12, bold, warnanya hitam. Oke, nah langsung rapi. 1, 2, 3, nah semuanya langsung rapi ya. Nah ini dia, langsung rapi. Nah sekarang kita ke heading 3 yang belum diedit. Ini dia heading 3 nih. Heading 3 belum ya. Klik kanan di heading 3, modify. Caranya sama, fontnya Times New Roman atau sesuaikan saja, bold, warnanya hitam. Oke, nah langsung rapi juga. Oke, sekarang kita ke bagian isi dokumen yang ini ya. Yang ini belum rapi nih. Nah perhatiin, ini dia menggunakan normal ya, maka klik kanan di normal di sini, lalu modify, fontnya Times New Roman, ukurannya 12, warnanya hitam, sama kita mau dia rata kiri kanan, maka klik di bagian format, lalu paragraf, lalu alignmentnya ganti dengan justified supaya dia rata kiri kanan, lalu dan spacingnya kita mau 1,5. Oke, selesai ya. Oke, dan oke. Nah udah rapi ya. Kalau masih ada yang belum rapi seperti ini, tinggal ditaruh kursornya di paragraf tersebut, lalu klik normal, dia rapi langsung tuh. Ini juga klik normal, ya ini juga klik normal, ya ini juga klik normal. Ini sudah rapi, ini udah rapi juga, langsung rapi. Selesai. Itu cara merapikan dokumen supaya lebih cepat ya, lebih efektif dan lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Oke, sekarang kita mau nomor gambar dan nomor tabel juga secara otomatis. Caranya kita taruh dulu ini ya. Taruh ini di halaman 2, Ctrl Enter. Oke, halaman 2. Maka di sini ada gambar nih. Kita mau kasih judul gambar dengan secara otomatis nomornya. Caranya gampang, taruh kursor di belakang gambar lalu enter. Nah kita mau nulis di sini ya, di sini. Maka caranya adalah pergi ke menu reference. Oke, pergi ke reference, lalu insert captions, lalu labelnya pilih gambar. Ini sudah ada nih. Kalau belum ada silakan ditambahin new label, tinggal ketik gambar misalnya ya. Kalau belum ada, ini saya sudah ada, tinggal pakai labelnya gambar. Oke, lalu oke. Nah ini dia gambar 1. Judulnya misalnya apa tadi? PAN. Nah, PAN misalnya. Secara sederhananya begitu. Lalu ini klik samping, ya biarin dulu, nanti jerapiin ya, biarin dulu. Lalu ini ada gambar 2, caranya sama, taruh kursor di belakang, enter, di bagian reference, lalu klik insert captions, pilih lagi labelnya gambar. Ya teman-teman, gambar 2, otomatis dari 1 sekarang jadi 2. Judulnya misalnya LAN. LAN ya. Oke. Cara merapikannya supaya dia ke tengah sama seperti tadi. Jangan dirapikan di teksnya langsung, dokumennya langsung, tapi di bagian heading yang tadi ya. Nah, caranya gimana? Kita taruh kursornya di teks tersebut atau di blok juga boleh, taruh kursor juga boleh ya. Lalu di sini perhatiin, pergi ke klik tanda panah ke bawah, more. Dia menggunakan caption nih. Nah, caption ya. Maka klik kanan caption, modify. Lalu itu lagi sesuai kebutuhan. Misalnya fontnya Times New Roman, ukurannya 12. Dia enggak italic. Warnanya hitam. Posisinya di tengah. Misalnya, kita bold. Oke, nah dia langsung ke tengah. Gambar 1 PAN, gambar 2 LAN.
dan seterusnya kalau ada. Kemudian di tabel lagi, di tabel di atas biasanya ya, caranya sama. Kita pergi ke reference, lalu insert captions, lalu pilih labelnya tabel kalau ada ya. Ya, ingat kalau belum ada berarti ditambahin di new label. Ya, ini saya sudah ada, tinggal dipakai tabel, lalu oke. Langsung ke tengah. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan dan merapikan caption yang tadi ya. Yang dia ini menggunakan caption. Kita kasih judul, gambar tabel 1 apa nih? Internet Works misalnya ya. Judulnya ini Internet Works. Ini contoh ya, walaupun isi beda. Udah rapi dokumennya. Ini kita mau lihat di print preview. Nah, rapi tuh kan. Nah, rapi. Oke. Sampai sini mudah-mudahan mudah dipahami ya. Bagian terakhir, sekarang kita mau bikin daftar isi, daftar gambar, daftar tabel secara otomatis. Posisinya biasanya di halaman pertama ya, halaman paling atas. Maka turunin halaman ini ke halaman berikutnya, caranya dengan menekan Ctrl Enter barengan. Maka dia turun ke halaman 2. Ini halaman 2. Sekarang kita kembali ke halaman 1. Nah, di sini kita mau bikin daftar isi dulu. Maka caranya pergi ke reference, lalu pilih table of content, lalu pilih formatnya yang mana. Misalnya yang automatic table 1. Ya, ini. Nah, langsung jadi daftar isinya. Oke. Misal judulnya ini kita maunya daftar isi. Daftar isi. Kita mau judulnya daftar isi, sudah. Dan kita mau daftar isi ini juga masuk ke dalam bagian dari daftar isi. Maka kita pilih dia di heading 1 formatnya. Oke. Sekarang untuk memperbarui daftar isi, kita mau masuk daftar isi ini masuk dalam daftar isi tadi ya. Di sini caranya klik di update table. Kalau nggak ada, klik di dalam table, dalam daftar isinya, update field. Lalu kalau untuk menambahkan yang baru daftar isi, pilih update entire table. Kalau sekadar untuk memperbarui nomor halamannya, pilih page number only. Sekarang gimana? Sekarang kita mau memasukkan atau memperbarui isi dari daftar isi. Maka kita pilih update entire table, update isi tabel ya. Oke, masuk daftar isi. Oke, lalu kita mau Ctrl Enter dulu. Kita mau bikin daftar gambar. Caranya sama, pergi ke reference, lalu di sini insert table of video, lalu caption labelnya pilih mana yang mau masukkan. Label. Oke, caption label ini pilih misalnya gambar nih. Pilih gambar. Lalu oke. Gambar 1. Oke ya. Misalnya kita mau kasih judul lagi di atasnya, daftar gambar. Daftar gambar. Ini kita mau dia di heading 1. Nah, itu. Lalu kita Ctrl Enter lagi. Di sini kita mau tambahkan daftar tabel. Pergi ke reference, lalu insert table of video, caption labelnya pilih tabel. Lalu oke. Nah, itu dia. Tadi kan cuma satu tabel ya, satu buah tabelnya. Judulnya daftar tabel. Heading 1 juga dia. Sekarang daftar tabel, judulnya daftar gambar, judulnya juga kita mau masukkan dia ke dalam daftar isi di sini. Caranya gimana? Klik kanan di daftar isi, lalu update field, update entire table. Oke. Ya, dia masuk nih daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Daftar isinya udah otomatis. Daftar ini gambaran juga, daftar tabelnya juga. Langsung dengan isi-isinya. Sudah rapi sekarang. Nah, simple ya, sederhana.
Sekian dulu untuk video ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyain di komen langsung di videonya ataupun di blog ya. Kalau bisa insya Allah saya bantu jawab. Oke, sekian dulu ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.